Film ini menceritakan Nicolas Cage, seorang aktor terkenal yang sedang mengalami kemunduran dalam karirnya. Suatu hari ia mendapatkan tawaran pekerjaan untuk tampil di sebuah pesta ulang tahun miliarder bernama Kavi yang ternyata fans beratnya. Namun suatu hari, ia memberitahu Nicholas bahwa miliarder yang mengundangnya merupakan seorang bos kartel senjata ilegal yang telah menculik putri calon presiden Catalunya. Bagaimana keseruan kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Yeah, exactly. Awal kisah diperlihatkan seorang wanita bernama Maria bersama dengan pacarnya sedang menonton film yang dimainkan oleh Nicholas. Lalu setelah itu ada beberapa orang penculik yang masuk untuk menculik Maria. Setelah itu kita diperlihatkan seorang Nicolas Cage yang sedang mengendarai mobil kesayangannya untuk menemui produser film yang bernama David di sebuah restoran. Di sana mereka membicarakan banyak hal tentang David yang sedang mencari aktor di film garapannya. Yang sayangnya David tidak begitu tertarik memasukkan Nicholas ke filmnya. Tidak menyerah begitu saja. Ia menunjukkan aktingnya yang hebat itu di hadapan David dan seluruh pengunjung yang ada. It takes 13 milliseconds for the human brain to send a message to the body. Setelah sampai di rumah, Nicholas berkonsultasi dengan psikolognya tentang hal yang dikhawatirkan Nicholas, tentang pekerjaan dan hubungan bersama keluarganya, terutama hubungan dengan putrinya Eddie yang tidak begitu akrab. Oleh karena hal itu, mantan istrinya yang bernama Olivia menyarankan untuk datang ke pesta ulang tahun putrinya tersebut. Birthday party. Of course. Of course. Gosh. Hey, Fink, let's meet up. I have some questions. Setelah itu, Nick menemui manajernya yang bernama Fink di sebuah spa. Sambil bersantai, mereka membicarakan banyak hal dan menawari Nick sebuah pekerjaan untuk menjadi seorang bintang tamu di acara ulang tahun seorang miliarder. Nick pun sempat menolaknya, tetapi Fink mengingatkan tentang hutang-hutangnya, yang salah satunya yaitu tagihan apartemen sebesar $600.000 atau kalau dirupiahkan sekitar 9 miliar rupiah. Wow. Lalu sesampainya di rumah, Nick mendapatkan kabar dari Fink bahwa David tidak jadi mengikut sertakan Nick di proyek filmnya. You're doing I have to finish this call. Did you talk to him? Nick, he ultimately went in a different direction for the... Mendengar itu, Nick pun terdiam dan mulai menenggak Homer sampai teler, yang akhirnya mulai mengacau di pesta ulang tahun anaknya. Oh, fucking Jesus. I'm so excited your life, honey. I'll support whatever you choose. Setelah pesta selesai, Olivia mengantar Nick yang teler pulang ke apartemen. Sesampainya di apartemen, ternyata Nick tidak bisa masuk karena tagihan yang membengkak. Dan saat itu juga Nicholas menghubungi Fink dan menyetujui pekerjaan yang ditawarkan Fink sebelumnya, yaitu menjadi bintang tamu di acara ulang tahun miliarder asal Spanyol yang bernama Kavi. When it's over, I'm done. I'm quitting acting. Nicholas pun diantar ke tempat pesta tersebut berlangsung memakai jet pribadi yang sudah disiapkan. Sambil menunggu di pesawat, Nick melihat berita penculikan Maria, putri calon presiden Catalunya. Cut the chit-chat a-hole! Di bandara kita diperlihatkan dua orang agen CIA yaitu Vivian dan Martin yang sedang mengintai kedatangan seorang kartel senjata ilegal yang bernama Sergio Baldassari. I don't know if I'm losing my goddamn mind, but I'm pretty sure.
Dan alangkah terkejutnya mereka menyadari bahwa yang turun dari pesawat bukanlah Baldassari, melainkan Nicolas Cage. Merasa curiga, akhirnya Vivian pun mendekati Nicholas dengan berpura-pura menjadi fansnya, dan tanpa sepengetahuan Nicholas, Vivian meletakkan alat pelacak di saku jaket Nicholas. Sesampainya di tempat tujuan, Nicholas disambut langsung oleh tuan rumah, yaitu Harvey. I ought to get into the olive business. Excuse me, real quick. The guy that owns this house, what's his name? Is Javi going to want me? I'm not sure I understand. Look, if Javi will watch me watch him fuck his wife, that's a no-go. And if Javi... I am Javi. Yang sangat mengidolakannya. Saking ngefansnya, Harvey sampai membuat naskah film untuk diperankan oleh Nick. Tetapi Harvey tidak begitu percaya diri dengan naskahnya karena dia menganggap Nicholas sebagai legenda. Lalu Harvey pun memberanikan diri untuk mendekati Nick yang sedang bersantai di tepi pantai. Sebelum pembicaraan itu selesai, sepupu Harvey yang bernama Lucas datang bersama Gabriela. Mereka membicarakan banyak hal sampai akhirnya mereka semua terkejut dengan pernyataan Nick kalau dia sudah pensiun dari dunia perfilman. Keesokan paginya, Gabriela membangunkan Nick dan memaksa Nick untuk jalan-jalan ke sebuah tebing bersama Harvey. We must go now. Hey! Sampai akhirnya tiba di tepi tebing dan sampai akhirnya Harvey berhasil meyakinkan Nick untuk mengurungkan niatnya pensiun. Sampai di rumah, akhirnya Nicholas pun bersedia membaca naskah buatan Harvey. Lalu sesaat setelah itu, Nick tiba-tiba diculik sekelompok orang, dan itu ternyata adalah perbuatan Vivian dan Martin, yang menjelaskan bahwa Harvey adalah pemimpin kartel senjata ilegal yang kejam. Mereka menjelaskan siapa sebenarnya Harvey dan hubungannya dengan penculikan Maria. Akhirnya kedua agen tersebut memaksa Nick untuk meretas kamera keamanan dan memata-matai Harvey. Keesokan harinya saat pesta berlangsung, Nick mulai melancarkan aksinya untuk memasang alat penyadap pada CCTV di kediaman Harvey. Nick mempunyai waktu 4 menit setelah CIA memadamkan listrik. Nicholas pun berhasil memasuki ruangan CCTV dan memasang penyadap. Setelah itu ada penjaga yang curiga dan mau memasuki ruangan tersebut. Untuk itu Vivian menyuruh Nick memakai alat canggih pemberian CIA untuk melumpuhkan penjaga itu. Namun sungguh tolol sekali, Nicholas teror setelah terkena alat itu sendiri, yang akhirnya dengan bimbingan Vivian, Nick pun bisa keluar dari ruangan tersebut melalui jendela menuju ruangan sebelah. Tetapi setelah sampai di kamar sebelah, Nick pun pingsan. Wake up! Wake up! Wake up! Get up! Tapi akhirnya sadar kembali berkat Vivian. Vivian yang mencoba membantu membangunkannya. Setelah itu Nick bergegas kembali untuk mengikuti pesta. Lalu Harvey pun memberi sambutan dan menceritakan sedikit hal tentang dirinya dan juga ayahnya, yang ternyata merupakan penggemar dari Nicolas Cage. Besok paginya, Vivian memberitahu Nick bahwa ada tempat yang dicurigai sebagai tempat penyekapan Maria. Akhirnya Nick memeriksa tempat itu, tapi sebelum berhasil masuk, Harvey datang dan mengajak Nick mencari inspirasi untuk filmnya, sambil teler narkoba. Mereka jalan dan melakukan hal-hal konyol bersama. Mr. Cage?
Setelah sampai di rumah, Nicholas secara diam-diam pergi ke tempat yang dicurigai sebagai tempat penyekapan Maria. Tetapi Kavi datang dan memperingatkan Nick kalau ada konsekuensi yang sangat besar untuk memasuki ruangan tersebut. Setelah sampai di dalam, alangkah terkejutnya Nick, ternyata di dalam ruangan itu berisi koleksi Kavi tentang semua hal yang berkaitan dengan Nicolas Cage. The bunny back in the box. Con Air. Creepy. No, it's not creepy. Oh. Lalu keesokan paginya, Nicholas mendapat kabar dari Vivian bahwa penyamarannya terbongkar karena ada yang menyadap pembicaraan mereka. Dan Vivian menyuruh Nicholas untuk segera meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika akan pergi, Harvey sudah menunggunya di depan dan mengajak Nick untuk mengikutinya. I need you to come with me. Harvey pun membawa Nick ke suatu ruangan yang alangkah terkejutnya Nicholas ketika melihat anak dan mantan istrinya berada di ruangan tersebut. Dad, Nick, are you okay? What the hell is going on? Mereka mengatakan mendapat kabar bahwa Nicholas sedang sakit parah dan bergegas mendatanginya. Tapi akhirnya mereka kecewa setelah tahu kalau mereka telah dibohongi. Lalu Harvey mengajak mereka semua untuk makan siang. Keluarga kecil itu mengungkapkan keinginannya terhadap satu sama lain. Setelah itu, Kavi menemui sepupunya yang sedang berkunjung. Lalu Lucas membicarakan tentang kerjasamanya dengan kartel senjata dari Italia. Dia juga mengatakan kalau ada pengkhianat yang berada di sekitar Kavi, yaitu si Nicholas yang bekerja sama dengan CIA untuk menguak kasus penculikan Maria. Awalnya Kavi tidak percaya sampai dia diberi bukti rekaman pembicaraan Nicholas dengan agen CIA. Lalu Harvey pun diancam untuk segera membunuh Nicholas, atau kalau tidak Lucas sendiri yang akan membunuh Harvey. Sementara itu di ruang makan, Nicholas menghubungi Vivian dan dia marah karena telah melibatkan anggota keluarganya. Vivian pun terkejut dan tidak tahu tentang hal itu. Lalu dia bilang ke Nicholas bahwa Nick harus menghadapi Harvey sendiri sambil menunggu tim penyelamat dari CIA datang. Lalu Nicholas pun pergi ke ruangan koleksi Harvey untuk mengambil pistol yang berada di patung Nicholas. Harvey dan Nick bertemu dan akhirnya mereka pergi bersama ke sebuah tebing untuk mengobrol. Sesampainya di dekat tebing, mereka turun dari mobil dan saling menodongkan senjata. You brought me out here to kill me, man? I'm sorry, Nick. So am I. Harvey bertanya kepada Nicholas. Harvey bertanya kenapa Nicholas mau membunuhnya. Nicholas pun menjelaskan, berdasarkan informasi dari CIA, Harvey merupakan bos dari kartel senjata ilegal yang telah menculik Maria. Mendengar itu, Harvey pun kaget dan mengatakan kepada Nicholas bahwa dia hanyalah pemimpin palsu. Dan pemimpin asli dari organisasi tersebut merupakan sepupunya Lucas. Dan tiba-tiba mereka ditembaki anak buah Lucas yang diam-diam mengikuti mereka karena Lucas yakin kalau Harvey tidak akan mampu membunuh Nicholas. Sambil berlari dari tembakan, mereka pun akhirnya berhasil sampai di mobil dan kabur. Namun mereka masih tetap dikejar anak buah Lucas. Setelah berhasil menumbangkan antek-anteknya Lucas, mereka kembali ke rumah dan mendapatkan kabar dari Olivia bahwa Adi telah diculik. Setelah itu Nicholas menghubungi Vivian untuk memberitahu bahwa putrinya telah diculik. Lalu Vivian menyuruh Nick untuk segera datang ke tempatnya. Tidak disangka bahwa Vivian telah diancam oleh anak buah Lucas untuk menyuruh Nick datang dan membunuh mereka semua. Secara diam-diam Vivian mengambil pistol dari mayat rekannya dan tiba-tiba setelah sampai di sana mereka pun terkejut
melihat mayat Vivian dan antek-antek Lukas yang bergeletakan. Lalu Harvey pun membawa mereka ke tempat persembunyiannya dan memberitahu bahwa Eddie dan Maria disekap di markas Lukas. Harvey pun menjelaskan tentang markas sepupunya itu kalau hanya punya satu akses jalan keluar masuk. Dengan ide dari Harvey, Nicholas dan Olivia menyamar menjadi salah satu rekan dari Nicholas, yaitu Sergio Baldassari yang telah lama menghilang, untuk menyusup masuk. Setelah sampai di sana, Lukas pun langsung mengancam Nicholas yang menyamar sebagai Sergio karena masalah mereka 15 tahun yang lalu. Setelah selesai, Lukas menyuruh mereka untuk masuk. My people will show you to a room. Setelah mereka sampai di dalam, Olivia dan Nicholas pun menyusup ke ruang bawah tanah untuk mencari Eddie dan Maria. Mereka pun berhasil melumpuhkan satu penjaga di sana. Namun, sialnya, mereka langsung ketahuan dan langsung dibawa ke hadapan Lukas, yang di tempat itu juga terdapat putrinya Eddie dan Maria yang disekap. Lalu Nicholas pun diinterogasi oleh Lukas dan penyamarannya terbongkar, dan akhirnya Olivia, Eddie bersama Maria pun akhirnya bisa keluar karena Nicholas menahan Lukas dan antek-anteknya. My family's safe, and that's all that matters. Harvey pun datang menolong Nicholas dari kepungan anak buah Lukas dan mereka berhasil kabur. Di tempat lain, para wanita dihentikan oleh anak buah Lukas. Ketika akan ditembak, Nicholas dan Harvey pun datang menyelamatkan mereka dari belakang. Lalu mereka bergegas pergi dari tempat itu. Tetapi tidak semudah menghabiskan uang gajian. Nani? Garing. Mereka pun dikejar oleh Lukas beserta anak buahnya. Lalu tanpa diduga, Harvey bersama Gabriela mengorbankan diri untuk menghentikan Lukas. Lalu yang terjadi, Lukas dan satu mobil lainnya berhasil lolos dan lanjut mengejar Nicholas yang berencana meminta bantuan ke gedung kedutaan besar Amerika di sana. Terjadi kejar-kejaran yang menegangkan di tengah kota sampai akhirnya Nicholas pun ditawan oleh Lukas, tetapi Maria diam-diam memberikan pisau yang ditemukannya di mobil dan memberikannya kepada Eddie untuk diberikan ke ayahnya sampai akhirnya Nicholas pun berhasil membunuh Lukas. Lalu scene pun berpindah ke bioskop di mana penayangan film garapan Harvey yang dibintangi oleh Nicholas mendapatkan apresiasi dari penonton. Dan akhirnya Nicholas mendapatkan kejayaannya serta keluarganya kembali. Tamat.